Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkenalkan nama saya Raina Kolom Polisi dengan dipanggil 44. Nama saya Iman Chandra Wicaksana dengan dipanggil 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Baskara dengan dipanggil 21. Nama saya Rizky Saipudin dengan dipanggil 19. Nama saya Dina Mufidah dengan NIM akhir 24. Nama saya Nadia Cispa dengan NIM akhir 25. Nama saya Wadania Pratiwi dengan NIM akhir 33. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem-sistem reproduksi pada ikan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari reproduksi pada ikan. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu kemampuan organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunannya dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup atau survive. Reproduksi juga merupakan cara mempertahankan diri suatu organisme untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Dalam reproduksi terdapat organ reproduksi. Organ reproduksi biasa disebut dengan gonad. Pada ikan terdapat dua organ reproduksi, yaitu gonad jantan dan gonad betina. Gonad jantan biasa disebut dengan testis dan gonad betina biasa disebut dengan ovarium. Organ reproduksi pada ikan. Organ reproduksi menghasilkan sel kelamin yang disebut gonad. Gonad terdiri atas dua jenis, yaitu gonad betina dan gonad jantan. Gonad betina menghasilkan sel telur dan pembuluhnya. Biasanya pada ikan tolestei, gonad berupa sepasang organ yang terletak di dalam rongga perut dan digantung pada bagian atas rongga perut oleh jaringan pengikat mesokarium. Gonad jantan terdiri dari sepasang testis, seminal vesicle, dan saluran sperma. Testis merupakan sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding dorsal. Gonad pada ikan jantan dan betina memiliki perbedaan. Dari segi fisik, gonad jantan memiliki bentuk yang menyatu, sementara itu gonad pada ikan betina memiliki bentuk yang terpisah menjadi dua bagian. Nah, pada ikan jantan, sperma dikeluarkan melalui saluran sperma itu menyatu dengan saluran kencing. Sedangkan pada ikan betina, ovum yang dikeluarkan melalui oviduct itu terpisah dari saluran kencing. Selanjutnya adalah tipe-tipe reproduksi pada ikan. Reproduksi pada ikan itu dibagi dari dua, yaitu hermafrodit sinkroni dan juga hermafrodit bearing. Hermafrodit sinkroni ini yang artinya ikan mengalami kematangan gonad pada saat yang bersamaan, yang dimana di dalam gonad terdapat jenis kelamin betina dan juga jantan. Ikan jenis ini itu berfamili dari ikan Cyprinodontidae dan juga ikan Lepidae dan juga Serenidae. Jadi proses pemijahannya ini mereka tidak bisa secara sendiri atau mereka tidak bisa sendiri saja. Mereka juga harus tetap berpasangan. Yang dimana metodenya itu bisa mereka melakukan pertama mengeluarkan sel spermanya dulu ataupun mereka mengeluarkan sel tubnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada hermafrodit bearing. Hermafrodit bearing ini yang dimana mereka mengalami kematangan yang berbeda. Jadi bisa jadi mereka dari betina ke jantan ataupun dari jantan ke betina. Yang pertama hermafrodit protandri. Protandri ini mereka berubah dari jantan menjadi betina. Jadi pada awal mereka lahir mereka jantan, setelah 3 tahun mereka berubah menjadi betina. Contoh dari ikan ini yaitu ikan black porgy. Selanjutnya hermafrodit protogini. Hermafrodit protogini ini mereka berubah dari betina menjadi jantan. Contohnya ini seperti belut. Jadi ketika belut memiliki ukuran yang sama, mereka dipastikan tidak akan melakukan pemijahan. Jadi mereka harus dibedakan. Bisa jadi mereka lebih dari 30 cm ataupun yang satunya kurang dari 30 cm. Untuk hermafrodit protogini ini famili yang terdapat yaitu adalah famili Labridae, Serranidae dan juga Scaridae. Sekian. Dan reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal merupakan organ reproduksi yang berada di dalam ruang tubuh. Di antaranya adalah saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, dan gonad. Sebagai organ reproduksi
internal, gonad merupakan organ reproduksi yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghasilkan sel gamet dan hormon steroid. Gonad pada ikan betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur. Sedangkan organ reproduksi eksternal merupakan organ reproduksi yang berada di luar ruang tubuh. Di antaranya adalah vulva pada ikan betina. Penentuan jenis kelamin ikan dapat diketahui dengan cara mengetahui ciri seksual pada ikan. Ya, ciri seksual pada ikan itu terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Untuk primernya sendiri yaitu yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Contohnya ovum dan ovarium pada betina dan testis sperma pada jantan. Yang kedua itu ada sekunder, yaitu ciri seksual sekunder tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi atau alat tambahan sebagai pemijahan. Ciri seksual sekunder muncul akibat adanya rangsangan pada lingkungan pada musim pemijahan. Secara umum, ikan yang siap memijah atau birahi menunjukkan perubahan perilaku dan tampak tubuhnya yang muncul karena pengaruh hormon saat ikan sedang birahi. Pada proses pemijahan ikan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pemijahan, fase pemijahan, dan juga fase pasca pemijahan. Pada fase pra pemijahan biasanya ikan akan lebih agresif, dan juga pada saat fase ini ikan akan mulai mencari pasangannya dan mencari makanan untuk stok ia saat kawin nanti. Untuk ikan-ikan yang seperti ikan dromus, yaitu ikan yang sering melakukan pemijahan, sebelum melakukan pemijahan ikan biasanya akan melakukan migrasi seperti pada ikan salmon dan juga ikan sidar. Kemudian ada proses pemijahan. Dalam proses ini biasanya ikan sang jantan atau sang betina akan melakukan tarian eksotis untuk menarik lawan pasangannya, seperti menggerakkan ekornya dan meliuk-liukkan tubuhnya supaya sang lawan jenisnya tertarik kepadanya. Proses ini ditandai berakhirnya dengan sang betina mengeluarkan telur. Kemudian ada proses pasca pemijahan. Pada proses pasca pemijahan ini biasanya sang indukan akan mulai membuat sarang dan menjaga sang telur. Pada proses pasca pemijahan ini ikan akan lebih agresif terhadap siapapun yang mendekati sarangnya. Untuk ikan-ikan yang unik biasanya seperti ikan arwana dan ikan nila melakukan penjagaan telur atau pengeraman di dalam mulut. Kemudian untuk ikan seperti ikan kuda laut biasanya melakukan pengeraman di dalam kantung sang jantan. Behind the scene. Kan pada ikan betina, gonad Pada proses pemijahan ikan